Tribuners, di hari Jumat ini seperti biasa KPK ini menghadirkan Jumat Keramat kembali. Atas apa? Dari penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Jadi memang ya, kenapa Jumat Keramat? Istilah ini populer merujuk kebiasaan KPK yang menetapkan atau mengumumkan tersangka kasus korupsi ini pada hari Jumat. Dan fenomena Jumat Keramat ini sudah identik dengan KPK dan menjadi sorotan publik karena banyak tokoh politik besar yang diumumkan sebagai tersangka tepat di hari Jumat. Kemudian untuk teka-teki mengenai status hukum mantan Menak Yakut Khalil Qaumas dalam sengkarut penyelenggaraan ibadah haji ini ya akhirnya terjawab juga. Dari KPK secara resmi menetapkan Yakut ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji periode 2024. Penetapan tersangka ini dikonfirmasi langsung juga oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Jadi saat dikonfirmasi mengenai status hukum mantan Menak ini, Fitroh membenarkan bahwa untuk surat penetapan tersangka telah diterbitkan dan penetapan ini menjadi puncak dari penyidikan panjang yang dilakukan KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan. Dan sebelum penetapan ini, Tribuners, sinyal keterlibatan pucuk pimpinan Kemenak ini telah lama diendus sebenarnya oleh penyidik. Dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya mengungkapkan bahwa aliran dana haram dari praktik jual beli kuota ini mengalir secara berjenjang dari bawah hingga level tertinggi. Dari penyidik ini juga menduga uang hasil korupsi ini berasal dari kesepakatan bawah tangan antara pihak Kementerian Agama dengan penyelenggara ibadah haji khusus atau dari Biro Perjalanan Wisata sendiri. Kemudian juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut uang ini berkaitan dengan pengelolaan kuota haji tambahan yang diperjualbelikan. KPK pun telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melacak aset hasil kejahatan ini melalui metode follow the money. Kemudian untuk mengetahui siapa sosok Gus Yakut ini Tribuners, kita juga akan mengupas ini ya rekam jejaknya. Jadi Yakut Khalil Qaumas atau yang biasa akrab disapa Gus Yakut ini lahir di Jawa Tengah, di Rembang Tribuners tepatnya, pada 4 Januari 1975. Yakut ini ditunjuk sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020 hingga 2024 di bulan Oktober. Kala itu, Gus Yakut ini menggantikan posisi Fakhrul Razi yang sempat menjabat sebagai Menak sejak 23 Oktober 2019 sampai 23 Desember 2020. Kalau dilansir dari NU Online, Gus Yakut ini tumbuh di lingkungan religius Tribuners, yakni di Pondok Pesantren Rodotul Thalibin di Leteh, Rembang, Jawa Tengah sana. Jadi ia dibimbing dan dibina langsung ayahnya yang merupakan ulama terkemuka juga asal Rembang, Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri yang merupakan kakak dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Namun di samping aktif berkegiatan di pesantren, Gus Yakut ini juga menempuh studi di pendidikan umum Tribuners. Dikutip dari situs resmi Kemenak Republik Indonesia, Gus Yakut menyelesaikan pendidikan dasar ini di SDN Kutoharjo pada tahun 1981 hingga 1987. Kemudian Yakut Khalil Qaumas melanjutkan pendidikannya ke SMPN 2 Rembang dan meneruskan pendidikan ke SMAN 2 Rembang. Sementara untuk pendidikan sarjana yang ditempuh ini di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi tetapi tak sampai selesai Tribuners, dan saat menempuh studi di UI, Yakut ini juga aktif di organisasi PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Depok sebagai salah seorang pendiri. Yakut sendiri lahir di keluarga pendiri dan tokoh Nahdlatul Ulama. Ayah dari Yakut, Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri ini merupakan salah satu pendiri dari PKB. Nah, sebagai kader PKB di Rembang, Yakut pun dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Rembang pada 2001 hingga 2014.
Lalu pada tahun 2005 ia menjadi calon wakil bupati mendampingi Moh Salim pada Pilkada 2005 dan terpilih menjadi wakil bupati Rembang pada tahun 2005 hingga 2010. Selanjutnya pada pemilu 2014, Yakut ini mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 10 tetapi gagal meraih kursi. Dan setelah Hanif Zakiri dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja, ia pun dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 sebagai PAW atau pergantian antar waktu. Dan ia pun kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode selanjutnya. Kemudian bertugaslah Gus Yakut ini sebagai Menak pada tahun 2020 hingga 2024. Lalu menilik sepanjang sejarah, ternyata tidak hanya Gus Yakut Tribuners, ada juga 3 nama Menak yang pernah terjerat kasus korupsi. Jadi selain Gus Yakut ini setidaknya ada 2 yang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan semuanya ini terkait pengelolaan dana atau kuota haji. Mereka ini adalah Said Agil Husin Al-Munawar di 2001 hingga 2004 dan Surya Dharma Ali di 2009 hingga 2014. Untuk kasus Said Agil sendiri dinyatakan bersalah karena melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana haji dan juga dana abadi umat selama masa jabatannya. Dari modus operandi ini yang ditemukan meliputi penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, jadi dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat dan penyelenggaraan haji ini justru digunakan untuk tunjangan-tunjangan yang tidak patut bagi pejabat Departemen Agama atau sekarang ini Kementerian Agama ya. Kemudian ia juga dengan modus dana taktis dan operasional karena adanya penggunaan dana untuk biaya perjalanan keluarga ke luar negeri serta pengeluaran pribadi lainnya yang dibungkus sebagai dana operasional menteri. Kerugian negara sendiri pada saat masa Said ini total dana yang dikelola secara tidak sah diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dan selanjutnya ada kasus Surya Dharma Ali. Ini ya kasus yang menjeratnya adalah korupsi dana haji dan penyalahgunaan anggaran Kementerian Agama di periode 2009 hingga 2014. Ia ini terbukti menggunakan dana haji untuk kepentingan pribadi dan keluarganya serta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran haji. SDA pun ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2014 dan divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada 2015. Untuk kerugian negara sendiri diperkirakan mencapai 27 miliar rupiah Tribuners dari penyalahgunaan dana haji ini. Dan sebelum menuju ke topik selanjutnya, simak dulu beberapa tayangan berikut Tribuners. Kuota haji kami sampaikan update-nya bahwa KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara untuk pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif
hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan, termasuk mengembalikan barang bukti, kemudian disita, di antaranya dalam bentuk uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif, termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama dibagi menjadi 50%, 50%, sehingga penyelenggaraan haji reguler dapat suatu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.